Classic. I couldn't find... Being out in that storm really didn't... There's an herbalist institute on the top of that. 4 hours and you'll be talking nonsense too. Maybe it's safer if I go on. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Avatar The Legend of Aang episode 13-15. Di bagian sebelumnya, Aang, Katara, dan Sokka bergabung dan sekelompok orang yang membenci negara api yang dipimpin oleh pria bernama Zed. Di sana mereka sempat membantu orang-orang tersebut. Akan tetapi, Aang, Katara, dan Sokka ternyata hanya dimanfaatkan agar rencana mereka berhasil untuk menghancurkan sebuah kota milik negara api. Rencana mereka sangat bertentangan dengan Aang, Katara, dan juga Sokka, sebab rencana mereka dapat menghabisi para penduduk yang tidak berdosa. Untung saja Sokka sempat terlebih dahulu mengevakuasi dan menyelamatkan seluruh penduduk. Selain itu, di bagian sebelumnya juga diperlihatkan tentang masa lalu Aang dan Zuko. Yang mana Aang dulu, sejak dia tahu kalau dirinya adalah seorang avatar, Aang sama sekali tidak dapat bermain-main lagi. Sedangkan Zuko dulu, ia sempat hampir bertarung menghadapi ayahnya sendiri, yaitu Raja Api Ozai. Scene lanjut di wilayah negara api, tepatnya di bawah komando Kolonel Sinu. Nampak Komandan Zhao sedang bernegosiasi dengan Kolonel Sinu untuk mengambil alih pasukan pemanah Yuyan. Para pemanah Yuyan adalah pemanah yang melegenda. Mereka mampu memanah seekor lalat dalam jarak 100 meter. Negosiasi yang diajukan Zhao ditolak mentah-mentah oleh Kolonel Sinu dengan alasan karena wilayahnya rentan akan bahaya perang, sehingga tentunya mereka sangatlah membutuhkan para pemanah Yuyan. Setelah beberapa saat, datanglah seekor burung pembawa pesan yang berisi mengenai promosi pangkat Zhao menjadi seorang laksamana. Dengan kata lain, seluruh permintaannya dianggap sebagai perintah dan Kolonel Sinu tidak dapat menolaknya. Di waktu yang sama, tak jauh dari sana, ada orang misterius bertopeng yang sedang memata-matai Zhao dan Sinu. Di sisi lain terlihat Katara dan Sokka sedang sakit, sehingga Aang pun memutuskan untuk mencarikan mereka obat dengan berjalan kaki. Classic. I couldn't find... Being out in that storm really didn't... There's an herbalist institute on the top of that. 4 hours and you'll be talking nonsense too. Maybe it's safer if I go on. Setelah itu Aang berlari dengan sangat kencang dan tiba di sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman-tanaman herbal. Aang kemudian menghampiri seorang nenek yang kita panggil saja dengan nama Ning sambil meminta sebuah obat kepadanya. Mendengar permintaan Aang, nenek itu pun langsung meracik sebuah obat dengan tanaman-tanamannya. Usut punya usut, ternyata yang diracik Ning bukan obat, melainkan makanan yang ia buat untuk peliharaannya yang bernama Miyuki. Ning memberitahu jika Aang menyembuhkan teman-temannya, maka dia membutuhkan tanaman berupa katak kayu beku yang hanya dapat ditemukan di daerah rawa yang ada di lembah. Jika Aang berhasil mendapatkan katak kayu beku, maka Aang harus menyuruh Sokka dan Katara untuk mengemut katak kayu tersebut. Bukan tanpa alasan, ternyata katak kayu beku itu memiliki sebuah zat yang terdapat pada kulitnya, yang mana itu mampu menyembuhkan Sokka dan Katara. Baru saja berangkat mencari katak kayu beku, tiba-tiba saja Aang diserang dan hujan anak panah yang berasal dari pemanah Yuyan. Untung saja Aang itu bergegas menggunakan pengendalian udaranya untuk menghalau anak panah tersebut. Merasa terancam, Aang pun bergegas melarikan diri dan melompat dari tebing yang sangat tinggi. Meskipun begitu, Aang tetap saja dikejar dan ditembak dengan anak panah oleh para pemanah Yuyan. Sesampainya di bawah, Aang masuk ke dalam rawa dan di sana ia secara tak sengaja menemukan katak kayu beku yang ia perlukan. Di dalam rawa, Aang terus mencoba mencari-cari katak kayu beku, hingga pada akhirnya ia pun tertangkap oleh para pemanah Yuyan. Singkat cerita, Aang yang sudah tertangkap dibawa ke sebuah penjara di wilayah negara api komando Kolonel Sinu. Tak jauh dari sana nampak orang bertopeng misterius sedang mencoba menyusup ke wilayah Kolonel Sinu dengan cara menyelinap ke sebuah kereta pengangkut barang yang sedang pergi menuju wilayah Kolonel Sinu. Sesampai di sana, pria bertopeng pun langsung melakukan pergerakan dan dengan cepat pergi ke penjara di mana Aang ditahan. Saat berada di dekat penjara Aang, pria bertopeng itu langsung menyerang para pasukan penjaga yang menjaga penjara Aang. Sesudah menghabisi seluruh penjaga, pria misterius itu mulai mengeluarkan kedua pedangnya dan segera melepaskan rantai yang mengikat Aang.
Kemudian Eng bersama dan pria bertopeng mulai bergerak menuju keluar secara diam-diam. Full transcription of my speech, testimonials from all of the ranking officers. Di penjara Eng sebelumnya, nampak Zhao menjadi begitu emosi karena melihat Eng yang sudah menghilang dari penjara. Lalu Zhao mengumumkan mengenai Eng yang telah melarikan diri dan memerintahkan kepada seluruh pasukannya agar menutup seluruh gerbang. Sementara itu, Eng bersama dan pria bertopeng mencoba berlari ke arah gerbang yang perlahan-lahan mulai menutup. Selama di pelariannya, mereka berdua sempat ditahan oleh para pasukan negara api, sehingga mereka mau tak mau harus menghadapinya. Selepas menghadapi pasukan negara api, Eng dan pria bertopeng bergegas terbang dan memanfaatkan tongkat pengendali udara milik Eng. Belum sempat keluar, mereka berdua pun terjatuh ke atas banteng karena sempat terganggu oleh lemparan tombak dari pasukan negara api. Di atas banteng itu, mereka berdua kembali bertarung menghadapi pasukan negara api yang mulai berdatangan. Kemudian mereka kembali berusaha pergi menuju keluar, akan tetapi usaha mereka lagi dan lagi gagal. Alhasil mereka berdua pun terkepung oleh pasukan negara api dan juga Laksamana Zhao. Sewaktu mereka terkepung, pria bertopeng mencoba mengancam Zhao dengan mendodongkan pedang miliknya ke leher Eng. Ia melakukan hal tersebut karena ia tahu kalau pasukan negara api harus membawa Eng hidup-hidup kepada Raja Api Ozai. Ancaman dari pria bertopeng berhasil membuat Zhao memerintahkan kepada pasukannya untuk membuka gerbang. Setelah itu ia perlahan mulai pergi menuju keluar sambil menodongkan pedangnya ke leher Eng. Pada saat mereka berdua bersama-sama menjauh dari benteng pertahanan negara api, Zhao pun memerintahkan kepada pemanah Yuyan untuk mendidik panahnya kepada pria bertopeng yang menodong Eng. Akibatnya bidikan dari panah Yuyan berhasil mengenai sasaran hingga membuat pria bertopeng jatuh pingsan. Tak tinggal diam saja, Eng pun segera membuat kabut dengan elemen udaranya dan mencoba melihat wajah di balik topeng pria itu. Ketika topengnya dibuka secara mengejutkan, ternyata pria bertopeng yang menyelamatkan Eng adalah Zuko. Merasa tak tega meninggalkan Zuko sendirian, Eng pun bergegas membawanya pergi dari sini. Pada keesokan harinya, di tengah-tengah hutan, Zuko mulai tersadar bersama dengan Eng di sampingnya. Pada saat itu, Eng menceritakan kenangannya bersama dan temannya yang bernama Kuzan pada 100 tahun yang lalu. Kuzan adalah salah satu sahabat terbaik yang Eng miliki dan dia itu berasal dari negara api sama seperti Zuko. Kemudian Zuko langsung mencoba menyerangnya, lantas Eng dengan cepat menghindarinya dan pergi dari hutan tersebut. Lalu Eng kembali mencari kata kayu beku di rawa dan membawanya ke Katara dan Sokka yang sedang sakit. Singkat cerita, Eng, Katara, dan Sokka kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah desa untuk menghampiri seorang peramal bernama Bibiu. Sampai di sana mereka bertiga langsung disambut oleh pembantu Bibiu yaitu Mang. Di sana mereka secara bergantian masuk ke ruangan Bibiu untuk bertemu dan diramal olehnya. Yang pertama diramal dan ditemui oleh Bibiu adalah Katara. Mereka berbicara secara pribadi di ruangannya. Yang kedua adalah Sokka. Bibiu memberikan ramalan kepada Sokka secara terang-terangan di hadapan Eng dan Katara. Ramalan dari Bibiu kepadanya berupa masa depan Sokka yang penuh dengan perjuangan dan penderitaan yang disebabkan oleh Sokka sendiri. Berbeda dengan Eng, ia justru dibawa ke ruangan Bibiu untuk diramal masa depannya. Di dalam ruangan Bibiu, Eng disuruh Bibiu untuk mengambil salah satu tulang yang sudah tersedia dan membuangnya ke dalam api. Hal demikian dilakukan karena panas dapat membuat retakan pada tulang. Dan retakan tersebut dapat menunjukkan takdir Eng di masa depan. Belum lama dimasukkan ke dalam api, tiba-tiba saja tulangnya mulai mengalami retakan, hingga padanya meledak dan hancur lebur. Bibiu yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Menurutnya takdir lama Eng begitu luar biasa, dan di masa depan nanti akan terlibat dalam pertempuran besar. Pertempuran besar itu akan dilakukan antara kekuatan baik menghadapi kekuatan jahat, dan hal ini akan menentukan nasib di seluruh dunia. Sorry, but I didn't see anything. Trust your heart and I must have missed something. Really? Thank you, Aunt Wu. Selesai diramal, Eng, Katara, dan Sokka segera berpamitan dan pergi berkeliling desa. Selang berapa saat, Eng, Katara, Sokka, dan seluruh penduduk desa mulai berkumpul di altar desa untuk menyaksikan Bibiu meramal nasib para penduduk desa. Di altar itu, Bibiu meramal nasib para penduduk desa serta nasib desa hanya dengan melihat bentuk awan di langit.
Pada ramalannya, Bibiu sempat meramal kalau di tahun itu Gunung Merapi tidak akan meletus. Singkat cerita, Aang dan Sokka nampak sedang pergi menuju permukaan gunung. Di sana, mereka menjadi sangat terkejut ketika melihat Gunung Merapi yang aktif dan segera meletus. Padahal sebelumnya Bibiu telah meramal kalau Gunung Merapi tidak akan meletus dalam waktu yang lama. Melihat hal demikian, Aang dan Sokka pun bergegas menghampiri Katara untuk mengabarinya mengenai Gunung Merapi. Baru saja bertemu dengan Katara, secara tiba-tiba Gunung Merapi mulai berasap dan terasa sebuah getaran di seluruh desa. Lantas, Aang, Katara, dan Sokka langsung menginformasikannya kepada para penduduk desa mengenai Gunung Merapi tersebut. Bukannya mencari tempat aman, para penduduk desa justru tidak mempercayai ucapan Aang, Katara, dan Sokka. Bahkan sekalipun mereka melihat Gunung Merapi yang sudah berasap, mereka nampak tenang-tenang saja. Alih-alih merasa panik, mereka malah melanjutkan aktivitas sehari-hari karena mereka sangat mempercayai ucapan Bibiu. Oleh karena mereka hanya mempercayai ucapan dari Bibiu, Aang, Katara, dan Sokka pun berencana akan membuat Bibiu mengucapkan ramalan mengenai Gunung Merapi yang segera meletus. Lalu Aang pun mulai menyelinap ke dalam ruangan Bibiu untuk mencari buku ramalan miliknya. Di dalam ruangannya, Aang berhasil mendapatkan buku itu dari pelayan Bibiu, yakni Mang. Setelah mendapatkannya, Aang dan Katara bergegas terbang ke langit. Mereka berdua kemudian langsung mencoba merubah bentuk awannya. We ought to be able to bend them into any volcanic dune. Selesai mengubah bentuk awan, Sokka segera membawa Bibiu untuk melihat bentuk awan yang baru saja dirubah oleh Aang dan Katara. Alhasil, Bibiu pun seketika menjadi sangat terkejut sekaligus merasa ketakutan. Setelah itu, Aang, Katara, dan Sokka memberitahukan rencana mereka kepada para penduduk untuk membuat larva di Gunung Merapi tidak jatuh ke desa mereka. Rencana mereka adalah dengan menggali parit yang cukup dalam dan mengarahkannya ke dalam sungai. Dan begitu, aliran lava dari gunung akan mengalir menuju sungai saja. Tanpa berlama-lama lagi, Aang, Katara, dan Sokka dan seluruh penduduk desa bergegas melaksanakan rencana mereka. Selesai melakukannya, Gunung Merapi pun akhirnya meletus dan mulai menjatuhkan larvanya. Meskipun para penduduk desa telah menggali paritnya, namun karena tumpahan larva yang terlalu banyak, parit mereka pun sama sekali tak mampu menahan dan menampung larva tersebut. Tak tinggal diam saja, Aang pun mencoba mendinginkan seluruh lava dengan pengendalian udaranya. Dan begitu seluruh lava seketika menjadi beku dan desa pun berhasil terselamatkan. Pada keesokan harinya, Aang, Katara, dan Sokka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Singkat waktu mereka tiba di sebuah hutan dan secara tak sengaja melihat senjata milik suku air. Di sekelilingnya mereka menemukan tanda-tanda dari para penjuang suku air yang kemungkinan bertarung menghadapi pengendali api. Bahkan di pinggir perairan mereka bertiga kembali menemukan sebuah kapal dari suku air yang kemungkinan kapal milik ayah Sokka dan Katara. Pada malam harinya ketika Aang, Sokka, dan Katara sedang beristirahat di pinggir perairan, tiba-tiba saja mereka kedatangan oleh rekan lamanya bernama Bato. Bato kemudian memberitahu Sokka dan Katara mengenai keberadaan ayah mereka yang kemungkinan sudah berada di kerajaan Tanah Timur. Setelah itu Bato membawa Aang, Katara, dan Sokka ke tempat peristirahatannya yang berupa sebuah biara. Di sisi lain nampak Yuka dan Iroh sedang meminta bantuan kepada seorang wanita bernama Jun untuk mencari Aang. Zuko kemudian memberikan kalung milik Katara kepada Jun dan memintanya untuk melacaknya dan memanfaatkan hewan peliharaannya yang bernama Shirsu. Setelah Shirsu berhasil melacak bau dari Katara, mereka langsung pergi bersama Shirsu. Sementara itu di biara, terlihat Bato sedang mengajak Sokka dan Katara untuk pergi menemui ayah mereka yaitu Hakoda. Mendengar pembicaraan mereka, Aang pun menjadi begitu sedih dan menganggap kalau Katara dan Sokka pasti akan pergi meninggalkan dirinya sendirian. Lantas Aang pun langsung pergi keluar dan kembali ke pinggiran perairan sebelumnya tanpa sepengetahuan Katara dan Sokka. Selepas Aang pergi, Katara dan Sokka nampak menolak tawaran dari Bato, karena mereka berdua harus menemani Aang untuk pergi ke kutub utara. Sementara itu Aang terlihat sedang berduduk di pinggiran perairan dan secara tiba-tiba ia menerima sebuah surat dari seorang prajurit kerajaan tanah yang ditujukan kepada Bato. Melihat surat itu, Aang pun mencoba menyembunyikannya karena ia tahu kalau surat itu berisi peta yang akan mengantar Bato untuk bertemu dengan ayah Sokka dan Katara. Pada keesokan harinya, Bato membawa Aang, Sokka, dan Katara untuk melakukan upacara menerobos es dengan belayar menggunakan kapalnya. Menerobos es adalah upacara untuk menguji pengetahuan, keberanian, dan kepercayaan yang sering dilakukan oleh orang-orang suku air.
Dulu di desa suku air, mereka sering melakukan menerobos es dengan mengendari sebuah perahu dan melewati sungai es. Oleh karena tidak adanya es, Batu Apem membawa mereka bertiga untuk menerobos es dengan melewati batu-batu yang begitu banyak. Kemudian Batu menyuruh Sokka untuk menyetir kapal dan memberikan perintah, sedangkan Katara akan mengamankan layar utama, dan Aang akan mengendalikan layar penumpangnya. Sementara Batu hanya akan menyaksikan mereka bertiga melakukan tugasnya tanpa membantu sedikit pun. Setelah itu, Aang, Katara, dan Sokka mulai bekerjasama untuk melewati batu-batu yang ada di depan mereka. Selesai melewati bebatuan tahap pertama, mereka pun mulai bersiap untuk melewati bebatuan yang lebih banyak lagi. Sokka sebagai pemberi perintah mulai memberikan perintah kepada Aang untuk mengalirkan udara ke layar dan menyuruh Katara untuk mengendalikan air sebanyak mungkin di antara kapal dan bebatuan. Dan perintah yang diberikan oleh Sokka, kapal mereka akhirnya berhasil melewati tumpukan bebatuan tersebut. Selesai melakukan upacara menerobos es, Aang pun mulai memberikan peta lokasi yang menunjukkan keberadaan Hakoda yang ia sembunyikan sebelumnya. Mengetahui demikian, Sokka dan Katara pun menjadi begitu marah dan memutuskan untuk berpisah dengan Aang. Beberapa saat kemudian, mereka pun mulai bepergian, yang mana Bato, Katara, dan Sokka pergi untuk menemui Hakoda. Sedangkan Aang sendiri pergi menuju kutub utara. Guess I should be moving on. I'm an idiot, Momo. Sementara itu Jun, Zuko, dan Iroh nampak baru saja sampai di biara. Mereka kemudian bergegas pergi mencari Aang dan memanfaatkan bau dari kalung Katara. Baru menjauh dari perjalanannya, Sokka sempat merasa bersalah karena pergi meninggalkan Aang sendirian. Sokka mengaku saat ingin bertemu dengan ayahnya, namun dia tidak bisa membiarkan Aang sendirian begitu saja. Lantas Sokka pun langsung mengajak Katara untuk kembali menyusul Aang. Di pinggiran lautan nampak seorang suster datang menghampiri Aang dan menginformasikannya mengenai kedatangan Zuko. Di waktu yang sama, Katara dan Zuko terlihat sedang disergap oleh Jun, Zuko, dan Iroh, sehingga mereka berdua pun menjadi begitu ketakutan. Sewaktu mereka mencoba melarikan diri, mereka sempat terkena serangan dari Sirsu, yang mengakibatkan mereka berdua seketika lumpuh. Setelah itu mereka membawa Katara dan Sokka ke biara sebelumnya untuk mencari Aang. Sampai di sana mereka langsung diserang oleh Aang hingga membuat mereka terjatuh dari Sirsu. Tak terima dengan hal demikian, Jun dan Sirsu pun kembali bangkit dan mencoba menyerang Aang. Akan tetapi upaya mereka dan cepat dihentikan oleh apa yang menabrak mereka berdua. Kemudian Aang dan Zuko mulai bertarung dan menyerang satu sama lain, hingga terjadilah sebuah ledakan yang membuat keduanya terpental. Tak berhenti sampai di situ saja, Zuko kembali bangkit dan berusaha menyerang Aang dengan apinya. Tak hanya Zuko saja, Jun dan Sirsu juga dengan cepat membantu, sehingga Aang pun terus-menerus mencoba menghindari mereka. Lalu Aang pun berusaha mengambil kalung milik Katara yang ada pada Zuko, serta menghindari serangan-serangannya, hingga pada akhirnya Aang berhasil merebut kalung tersebut. Something I want. Tak jauh dari sana, seorang suster mencoba menyembuhkan Sokka dan Katara yang sedang lumpuh. Setelah Sokka dan Katara dapat kembali bergerak, mereka berdua pun mulai menyusun rencana untuk membutakan penglihatan dari Sirsu yang hanya mengandalkan penciuman. Sokka dan para suster pun langsung menumpahkan air parfum dari guci. Kemudian Katara menggunakan pengendalian airnya untuk menyiramkan air parfum itu ke Sirsu. Seketika Sirsu menjadi begitu liar karena bau menyengat dari parfum tersebut. Akibatnya, Sirsu secara tak sengaja menyerang Zuko dan Jun, yang mana serangannya membuat mereka berdua menjadi lumpuh. Selesai mengalahkan mereka, Aang, Katara, dan Sokka mulai melanjutkan perjalanan menuju kutub utara. Di tengah-tengah perjalanannya, Aang sempat mengembalikan kalung milik Katara yang sempat ia ambil dari Zuko. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.